Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk dari pembuatan manuskrip atau NC code dari TUCNC 2A. Nah, dari video sebelumnya ini kan merupakan kelanjutan ya dari video yang sebelumnya itu terkait dari desain dari langkah pahatnya. Nah, untuk sekarang ini kita akan membuat manuskrip atau NC code dari benda kerja yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, untuk sebelum dari kita menuju ke manuskripnya, di sini saya menggunakan Excel untuk membuat manuskrip dan juga di sini sudah ada benda kerja beserta langkah pahatnya yang telah kita buat sebelumnya, yaitu pada di video sebelumnya. Nah, di sini untuk memudahkan, saya membuat beberapa bagian di Excelnya ini menjadi 4 bagian. Ini untuk mempermudah nantinya ketika kita melihat bagian ataupun per langkahnya. Jadi saya membagi untuk yang pertama di langkah roughing, selanjutnya langkah finishing offset, finishing benda kerja, dan yang terakhir langkah grooving. Ini sesuai dengan yang kita buat desain pada video sebelumnya. Oke, yang pertama kita menuju ke langkah roughingnya dulu. Untuk langkah roughing ini kita menggunakan yang pertama ya. Untuk yang pertama kali, sebelum itu saya akan menjelaskan bagian-bagian ini terlebih dahulu. Jadi untuk G ini atau M itu merupakan perintah atau fungsi, dan X ini merupakan sumbu X, Z ini merupakan sumbu Z, F ini merupakan feed rate ataupun kecepatan hasutan, dan H di sini ini adalah depth of cut atau kedalaman pemakanannya. Dan deskripsi di sini untuk memperjelas program apa yang atau fungsi apa yang kita jalankan pada nomor-nomor per nomornya. Oke, setelah itu di sini saya akan membuat untuk yang pertama itu adalah saya menggunakan perintah G24. G24 ini merupakan perintah dari pemrograman radius. Mengapa di sini kita menggunakan pemrograman radius? Karena kita berpatokan ataupun menghitung tiap-tiap dimensi ini berdasarkan radius dari benda kerjanya. Karena kemarin kan kita juga membuatnya itu setengah bagian ya, dari benda kerjanya. Maka kita menggunakan pemrograman radius. Di sini saya memasuki perintah G92. G92 di sini titik referensi. Nah, titik referensi yang kita gunakan yaitu secara sumbu X dan juga sumbu Z-nya sebesar 20 dan 20. Dan kita menulis di sini adalah 2000. Mengapa 2000? Karena untuk ketelitian dari manuskrip ataupun mesin TUCNC 2A itu adalah 0,01 mm. Maka kita nulisnya di sini adalah 2000. Untuk selanjutnya saya menggunakan perintah dari M03. M03 itu adalah kita perlu memutar dari spindle atau sumbu utama. Oke, setelah sumbu utamanya berputar, maka kita bisa lanjut untuk melakukan G00. Oke, maksudnya G00 ini gimana? Jadi kan kalau misalkan kita dari logikanya ya, tadi kan kita kan udah menentukan di titik referensi 20-20. Berarti posisi pahat itu saat ini ada di titik ini kan. Nah, kita itu perlu mendekatkan ke bagian yang di sini. Kita melakukan gerakan cepat ke bagian yang di sini nih. Ini yang titik warna hijau. Jadi, untuk mendekatkan ke titik yang warna hijau ini, kita memerlukan gerakan cepat, perintah gerakan cepat G00 dengan dimensinya ini 0,5 dan 11 mm. Nah, maka di sini yang bisa kita tulis adalah untuk sumbu X-nya. Ya, sumbu X-nya berarti kan yang ini. Berarti kita menulisnya 11.000 untuk yang bagian X-nya, dan untuk bagian Z-nya adalah 50.
Nah, setelah kita melakukan gerakan cepat di sini, untuk selanjutnya itu kita melakukan perintah G84. G84 itu adalah siklus pembuktian memanjang. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk siklus pembubutanan memanjang itu nantinya kita kan ini kan yang garis yang paling bawah ini ya, yang hijau paling bawah itu kan merupakan bagian dari terluar ya, terluar dari benda kerjanya. Nah, maka kita perlu menaikkan satu tingkat lagi ke garis kedua dari yang paling bawah, yaitu yang garis yang ini. Nah, ini kita masukkan untuk siklus pembubutanan. Jadi kita memasukkan nilai X-nya, karena ini udah naik satu tingkat ya, naik satu tingkat, maka di sini adalah 1050. Berarti untuk nilai X-nya 1050, dan untuk nilai Z-nya, karena Z-nya di sini, itu adalah garis yang kedua nih ya di sini, maka kita melihat dia akan memakan sampai di titik ini. Ini untuk yang kedua nih, titik yang hijau ini. Maka untuk dimensinya itu adalah ini, 67,63. Karena di sini posisinya adalah menuju Z negatif ya, untuk yang bagian dari kanan ke kiri itu adalah Z negatif, dan kita hitungnya dari titik 0, titik 0 itu ada dari sini, dari pusatnya, maka kita memberikan angka tanda negatif, yaitu 6763. Oke, logikanya ketika kita sudah, kan berarti si pahat ini bergerak ya, dari sini dia akan membubut sampai di titik yang terakhir nih di sini. Oke, di sini kan. Nah, yang namanya sebuah perintah siklus atau program siklus, dia itu setelah sampai di ujung sini, dia akan balik ke titik semula. Dia akan balik ke titik semula di di posisi 1000, 1100 dan Z-nya 50. Maka dia akan balik lagi ke sini, ke titik awalnya tadi. Gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya, berarti kita perlu melakukan gerakan cepat. Kita masuki perintah G00. Lalu untuk X dan Z-nya adalah 1050 ya. 1050. Dan untuk Z-nya Oke, berarti posisinya di sini ya. Kita terakhir itu dia ada di sini. Lanjut kita akan menaikkan satu tingkat lagi, yaitu pada garis ketiga dari yang paling bawah. Maka kita menggunakan sama seperti tadi ya. Ini jadi seperti kita mengulang saja dari perintah sebelumnya, tapi dia itu beda koordinat, beda nilai X dan nilai Z-nya. Karena tadi garis ketiga, maka nilai Z-nya itu adalah 10, yaitu kita bisa nulis di sini 1000. Dan untuk nilai Z-nya, di sini karena garis ketiga berarti dia mencapai sini ya. Nih di garis yang ini, di titik yang warna hijau ini, maka nilai Z-nya itu adalah minus 6705. Oke, setelah dia melakukan siklus pembubutan memanjang, maka sama seperti tadi juga. Kita membuat gerakan cepat atau G00. Nah, untuk dari G00-nya ini, kita kembali lagi seperti yang tadi. Yaitu kita, karena tadi posisinya udah selesai ya, kita berarti membalikan lagi ke posisi yang tadi. Ya, yang terakhir berarti di sini adalah X-nya itu adalah 1000 dan Z-nya adalah 50. Di sini gerakan.
Karena sudah gerakan cepat, kita lanjut lagi. Sama seperti tadi, menggunakan perintah G84 untuk siklus pembutuhan memanjang. Siklus pembutuhan memanjang ini berarti kita akan naik satu tingkat lagi, atau kita menuju ke di sini ya, berarti 950. Untuk X-nya itu adalah 950, dan untuk nilai Z-nya, karena tadi garis keempat ya berarti ya, karena garis keempat berarti untuk nilai Z-nya adalah nilai Z yang ini, 66,56. Siklus pembutuhan memanjang. Kita menggunakan kembali lagi ke gerakan cepat. Gerakan cepat untuk nilai X-nya juga sama, 950, dan nilai Z-nya 50. Selanjutnya, ketika sudah sampai di gerakan cepat, maka kita sama seperti tadi, kita akan menaikkan ataupun menuju ke garis selanjutnya, yaitu garis yang kelima. Ya, di sini berarti untuk nilai X-nya itu adalah 900. Yang ini. Nih ya, yang ini. Dan nilai Z-nya, karena itu adalah yang kelima, berarti yang ini. Minus 6626. Dan kita dengan cara yang sama akan mengulang seperti itu sampai pada di titik garis yang ini nih, pada posisi yang ini yang 2,5 dan 4,97. Kita mengulangi cara yang sama dengan siklus pembutuhan memanjang dan juga gerakan cepat. Untuk nilai F-nya sendiri di sini, ini sebenarnya bisa kalian konsultasikan ke asisten masing-masing. Namun di sini setiap ada siklus pembutuhan memanjang, saya membuat nilai F-nya itu adalah nilai F100. Dan untuk nilai H-nya atau depth of cut kedalamannya itu adalah 50. Atau bisa dibilang 0,5 mm. Saya akan menyelesaikan proses roughing ini sampai bagian yang terakhir. Kita sudah mencapai di garis yang terakhir atau yang bagian paling dalam ya dari desain langkah pahat, yaitu nilai X 250 dan nilai Z-nya adalah minus 497. Berarti yang ini. Nah, jika sudah sampai yang terakhir, maka karena posisi pahatnya masih di sini, kita akan melakukan gerakan cepat untuk mengembalikan posisi pahat ke titik referensi, yaitu 2000 dan 2000. Jika sudah seperti ini, maka ini siklus roughing atau langkah roughing sudah selesai. Kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah finishing offset. Kita bisa melanjutkan di bagian langkah finishing offset yang ini. Untuk selanjutnya, kita karena tadi posisi terakhir pahatnya di sini, dan kita perlu menggerakkannya ke titik yang ini nih, yang warna hijau ini, maka saya akan melakukan perintah G00 untuk gerakan cepat. Untuk nilai X dan nilai Z-nya adalah 250 dan 50. Sesuai dengan yang ini. Ya. Untuk selanjutnya, karena sudah sampai di sini dan kita akan melakukan pemakanan yang garis ini sampai sini, titik yang warna hijau sini, saya akan membuat perintah G01 atau interpolasi lurus. Untuk interpolasi lurus di sini, kita kan akan menggerakkan pahat ya dari sini ke sini. Berarti
titik ataupun nilai X dan Z yang kita tuliskan di sini adalah titik tujuan ya. Tujuan dari si pahat itu untuk melakukan pemakanan. Nah, karena di sini tuh kita akan melakukan sampai sini, berarti untuk nilai X dan Z-nya itu adalah 250, masih sama kayak tadi ya, karena ini cuma ke samping doang. Berarti nilai X-nya adalah 250. Dan untuk nilai Z-nya, kita bisa melihat di sini. Itu tadi kita sampai sini, berarti minus 497. Dan untuk nilai F-nya di sini, karena kita ini merupakan langkah finishing offset, di mana kita ingin memperhalus dan juga membuat bagian yang berundak-undak di bagian lengkungan ini membentuk lengkungan seperti ini, maka saya menggunakan bitrate sebesar 50. Oke, lanjut. Ketika sudah sampai sini, dan ini kita perhatikan, selanjutnya ini dia akan melakukan pemakanan dengan bentuk gerakan melingkar. Nah, kita lihat di sini untuk lengkungannya itu, karena pahatnya bermulai dari sini, menuju sampai sini, berarti untuk gerakan melingkarnya itu adalah berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Nah, jadi saya karena ini pemakanannya berlawanan arah jarum jam, maka saya akan membuat perintah G02, yaitu interpolasi melingkar CCW atau counterclockwise. Nah, untuk nilai X dan Z-nya di sini, itu kita memasukkan nilai X dan Z tujuan akhir dari posisi pahatnya, dari langkah nomor 41. Berarti untuk bagian X-nya ini adalah 450, kita tulis 450, dan untuk nilai Z-nya itu adalah di sini, berarti minus 769. Oke, selanjutnya karena di sini merupakan lingkaran yang berbentuk tidak satu kuadran penuh, maka kita kan sudah membuat parameter lingkarannya ya. Nah, kita akan menambahkan perintah ataupun program M99, itu parameter lingkaran. Nah, di sini saya nulis untuk nilai X diganti I sama dengan, ya, nilai I itu berarti kalau dilihat dari parameter lingkarannya, yang ini adalah parameter yang ini, berarti ini yang ini. Maka untuk dari nilai I-nya itu sama dengan 347. Oke, berarti 347 yang ini ya. Kan tadi untuk dari sumbu untuk I itu sama dengan sumbu X. Nah, sumbu X itu berarti kan kalau dari desain kita tuh adalah yang atas bawah, bagian atas sama bawah. Berarti 347, dan untuk nilai K-nya itu adalah 0,45 atau 45. K sama dengan 45. Oke, di sini untuk ke bagian lingkaran, saya membuat bitrate-nya 30. Oke, lanjut, karena sudah melewati dari bagian lingkarannya, berarti posisi terakhir pahat di sini. Maka kita akan melanjutkan pemakanan dari sini menuju sini, untuk garis yang ini. Nah, kita akan membuat perintah G01, yaitu interpolasi lurus. Untuk nilai X dan nilai Z-nya, itu sama caranya seperti tadi. Berarti nilai X-nya itu adalah 450, dan nilai Z-nya minus 1590. F-nya saya isi 50. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut ya, dari titik ini ke titik ini. Berarti sama, saya akan menggunakan perintah G01. Untuk nilai X dan nilai Z-nya, ya, karena yang kita isi adalah nilai tujuan akhirnya, yaitu berarti 750 untuk nilai X, dan untuk nilai Z-nya minus 2290.
Oke, untuk selanjutnya saya juga akan melakukan interpolasi lurus pemakanan dari sini ke sini sebelum akhirnya menyentuh bagian lengkungan ini. Maka akan ada G01 lagi. Untuk dimensinya, titik koordinatnya itu juga sama. Untuk nilai X-nya berarti masih 750 ya. Karena di sini 750 dan nilai Z-nya itu adalah minus 6560. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di parameter lingkaran ya. Seperti ini. Maka saya akan memprogram terlebih dahulu. Karena di sini gerakannya dari sini ke sini, maka perputaran yang dibentuk itu adalah searah jarum jam. Maka saya akan menggunakan perintah G03. Karena untuk G03 sendiri, untuk di mesin TOC NC2A itu merupakan interpolasi melingkar searah jarum jam. Kalau yang tadi kan berlawan arah jarum jam ya, G02. Nah, kalau kita menggunakan G03, yaitu interpolasi melingkar CW clockwise. Oke. Berarti di sini untuk nilai X dan nilai Z-nya yang kita isi itu adalah nilai posisi terakhirnya ya, yang dituju, yaitu titik di sini. Berarti untuk nilai Z-nya itu adalah min 7000. Dan untuk nilai X-nya itu adalah ini, 1150. Oke, selanjutnya ketika sudah sampai sini, saya akan menambahkan nilai atau perintah M99 untuk parameter lingkaran. Ya, kita tuh menggunakan M99 itu kondisi di mana lingkaran yang dibentuk itu tidak satu kuadran penuh. Yang kita bisa lihat di sini, kalau misalnya kita ngebikin dari desainnya ini kan nggak mencapai sini kan, nggak mencapai penuh 90 derajat ya busurnya ya. Nah itu makanya kita menggunakan parameter lingkaran M99. Kalau semisal nanti bentukannya itu dari desainnya itu adalah penuh ya, berupa satu kuadran sempurna atau satu kuadran penuh, maka kita tidak perlu menggunakan parameter lingkaran. Tidak perlu menggunakan perintah M99. Nah, M99 ini fungsinya kita itu untuk mengetahui supaya programnya ini tuh tahu di mana koordinat titik awal mula pahat itu bergerak sebelum dia akan melakukan pemakanan secara melingkar. Nah, di sini karena dari pergerakannya dari sini ke sini, berarti kita hanya perlu melihat dari bagian ini. Yaitu sama kayak tadi, untuk nilai I itu merupakan dari sumbu X-nya, ya. I itu berarti yang atas bawah, berarti yang ini 141. I-nya sama dengan 141. Dan untuk K-nya itu 532. Oke, jika sudah sampai sini, karena pemakanan udah selesai berarti ya. Nih, berarti posisi terakhir pahat di sini, maka kita perlu mengembalikan ke titik referensi. Yaitu kita menggunakan perintah G00. Untuk X dan Z-nya 2000. Oke, jika sudah langkah finishing offset, kita lanjut ya ke langkah selanjutnya, yaitu langkah finishing benda kerja. Nah, untuk langkah finishing benda kerja sendiri sebenarnya sama kayak tadi. Sama seperti langkah finishing offset ya. Karena di sini kan bentuknya sama aja. Namun nanti yang berbeda itu adalah dari nilai dari si koordinat-koordinatnya. Oke, di sini saya akan mempercepat untuk langkah finishing benda kerja. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan manuskrip untuk dari langkah finishing benda kerja. Untuk langkah finishing benda kerja sendiri berarti kita tidak perlu mengoffsetkan tadi ya waktu kita melakukan desain langkah pahat. Jadi
untuk ukurannya itu sudah sesuai dengan titik-titik koordinat yang ada pada aslinya pada benda kerjanya. Dan untuk lingkarannya juga nih, yang di sini, maka kita menggunakan parameter lingkaran yang ini, yang kita ambil. Seperti ini bentuknya. Dan kita masukkan tiap-tiap dari dimensi atau koordinat ini ke dalam manscript secara sumbu X maupun sumbu Z. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah terakhir ya, yaitu langkah grouping. Untuk langkah grouping sendiri, karena tadi posisi dari si pahatnya ya, si pahatnya kan berarti di terakhir ini udah digerakkan cepat ya, ya kan? Udah berarti dia posisinya udah di sini. Nah, ketika untuk dari langkah grouping ini kita perlu mengganti jenis pahat yang kita gunakan, karena kalau misalnya kita menggunakan pahat sisi kanan ataupun sisi kiri, itu tidak bisa melakukan pemakaran seperti ini. Maka kita perlu, sebelum kita mengganti pahatnya, kita melakukan M05. M05 ini adalah perintah untuk memberhentikan sumbu utama. Ketika sumbu utama sudah berhenti, maka kita bisa memasukkan M06. M06 di sini itu si pahatnya itu berganti dari revolver pahatnya. Kan revolver pahatnya itu bakal muter ya. Nah, di sini kita tulis M02. Ini berarti perhitungan panjang pahat. Nah, untuk M06 sendiri nantinya untuk nilai X dan nilai Z-nya itu kita isi dengan nilai kompensasi pahat. Nanti sebelum praktikum itu kita perlu menghitung dahulu nilai kompensasi pahatnya. Mengapa kita perlu menghitung nilai kompensasi pahat? Karena untuk dari tiap bentuk pahat itu kan berbeda. Berarti titik 0 pahat terhadap benda kerja itu kan berbeda-beda juga. Nah, maka dari itu kita perlu menghitung nilai kompensasinya untuk dimasukkan ke dalam X dan Z pada perintah M06. Jadi untuk sementara ini kita kosongkan dulu. Ini bisa diisi setelah nanti pada sebelum saat dimulai praktikum. Oke, kita lanjut. Ya, ibaratkan di sini berarti si pahatnya sudah terpasang. Kita lanjut menggunakan M03, yaitu sumbu utama berputar. Nah, sumbu utama berputar sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika dari titik sini, kita akan mengarahkan ya secara gerakan cepat ke titik yang ini, yang warna hijau ini. Kenapa nggak langsung ke sini? Karena di sini kan waktu kita desain langkah pahat ya, kan kita selalu memberikan jarak 0,5 supaya tidak terjadi pembubaran secara mendadak. Nah, maka dari itu kita mengarahkan ke titik yang ini. Oke, berarti untuk kita mengarahkan titik yang itu, untuk nilai X-nya itu adalah 750 ya, yang ini ya. Dari sini ke sini ke titik ini berarti kan yang ini. Ini 750. Dan untuk nilai Z-nya ya, nilai Z berarti kita nilai Z yang ini ya, yang ini berarti 3800 mens. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan menambahkan program G86. Apa itu G86? G86 ini adalah siklus pengeluaran. Karena kita akan memakan bagian supaya terbentuk kotak yang ini ke dalam, pemakanan ke atas atau ke dalamnya. Kita menggunakan G86 dan kita mengisi nilai X dan nilai Z-nya sesuai dengan lintasan pahat yang akan kita tuju. Yaitu untuk nilai Z-nya berarti di sini minus 4200. Dan untuk nilai X-nya di sini itu adalah 450. Oke, berarti dia sudah mencapai sini ya, udah mencapai ke dalam sini. Dan kita perlu melakukan gerakan cepat
G00, kita mengisi nilai X dan nilai Z-nya, itu 750, dan minus 4.600. Kenapa kita ngisi 4.600 di sini? Itu karena kita setelah yang namanya tadi siklus ya, berarti kan setelah dia makan ke dalam seperti ini, maka dia akan kembali lagi ke titik ini kan. Nah, dari titik ini kita perlu melakukan gerakan cepat untuk berpindah ke sini. Ya, dari sini ke sini, kita melakukan gerakan cepat. Berarti di sini untuk koordinat itu adalah min 4.600 dan 750. Dan ketika sudah di sini pahatnya, itu dia caranya sama seperti tadi. Ya, seperti langkah yang ini. Oke, di sini kita sudah selesai untuk sampai ke angka grooving yang di sini. Dan ketika sudah selesai, kita perlu mengembalikan ke titik referensi semula, yaitu ke sini 2000-2000. Dan ketika sudah sampai sini, maka kita menambahkan program M05 untuk memberhentikan sumbu utama atau putaran spindle. Karena di sini kita sudah selesai melakukan pemakanan secara keseluruhan, baik dari langkah roughing, finishing offset, finishing benda kerja, dan yang langkah terakhir yaitu langkah grooving.